Anggota Komisioner Nasional Disabilitas Republik Indonesia mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota untuk di Indonesia untuk memiliki peraturan daerah perda tentang penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Kikin Purnawirawan Tarigan Sibro selaku anggota Komisioner Nasional Disabilitas Republik Indonesia kepada media ini Senin, tanggal 11 Januari tahun 2022 di Jakarta kemarin. Menurutnya, ada beberapa hal yang akan pihaknya kerjakan untuk penyandang disabilitas. Rencana jangka panjang, aksi daerah ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Terkait rencana aksi daerah, di mana menyesuaikan antara kegiatan-kegiatan di pusat dan kegiatan-kegiatan provinsi termaksud di kabupaten kota. Pihaknya mengharapkan setiap kabupaten kota termaksud provinsi mendorong untuk memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Menurut mantan Ketua Pusat PMKRI ini, kenapa setiap daerah didorong memiliki peraturan daerah karena ini adalah mandat negara, terutama di Indonesia sendiri ada 24 juta jiwa penyandang disabilitas. Berikut wawancara langsung, PNTV bersama Kikin Purnawirawan Tarigan Sibro selaku anggota Komisioner Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Penyandang disabilitas pemerintahan Indonesia ya, kemudian sebagai konsekuensi dibentuknya Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Kemudian tanggal 1 Desember kemarin kita dilantik oleh Presiden Jokowi 7 orang, 4 orang penyandang disabilitas, 3 orang non penyandang disabilitas. Nah, dari sini memang ada beberapa hal yang akan kita kerjakan. Pertama terkait dengan rencana induk penyandang disabilitas (RIPD). Itu semacam rencana jangka panjang yang akan diturunkan ke dalam rencana aksi daerah. Itu ada di tingkat provinsi dan juga ada di tingkat kabupaten kota. Nah, kaitan rencana aksi daerah adalah bagaimana menyesuaikan antara kegiatan-kegiatan yang di pusat dan juga kegiatan-kegiatan di provinsi, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten kota. Nah, pada titik ini kita mengharapkan agar setiap kabupaten kota termasuk provinsi mempunyai peraturan daerah terkait penyandang disabilitas. Kenapa? Karena ini adalah mandat negara, mandat internasional, terutama di Indonesia sendiri ada 24 juta jiwa penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas ini selama ini pendekatan kita secara charity ya, karena kasihan, karena iba. Padahal sebetulnya berdasarkan konvensi internasional itu pendekatan hak asasi manusia, bahwa penyandang disabilitas, non penyandang disabilitas itu mempunyai hak yang sama di mata hukum. Itu menyangkut akses dia di ruang publik. Sebagai contoh misalnya kalau di daerah kita di Indonesia Timur, bisa dibayangkan rekan-rekan penyandang tuli itu kan tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan khotbah oleh Romo. Ya, bagaimana pertanggungjawaban iman dia? Itu paling sederhana. Ya, harapannya dengan adanya undang-undang atau perda di tingkat kabupaten kota itu hak-hak penyandang disabilitas itu semakin ditingkatkan. Itu langkah kedua. Tentu saja kaitannya nanti adalah bagaimana itu bisa berjalan. Kami adalah lembaga pemantau untuk pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Itu tidak hanya terkait di Kementerian Sosial atau di dinas sosial kalau di daerah, tapi juga seluruh kementerian, seluruh dinas yang ada. Ya. Sebagai contoh misalnya di bidang pendidikan, bagaimana pendidikan inklusi yang terbuka bagi seluruh siswa sesuai aturan undangan yang ada, kan mereka berhak untuk sekolah di terdekat dari rumahnya. Tetapi ketika layanan penyandang disabilitas itu tidak maksimal, maka kerap kali mereka ditolak oleh sekolah dan diminta untuk bersekolah di SLB. Sementara di SLB sendiri belum tentu terlalu dekat dengan rumahnya. Bisa kita bayangkan kalau teman-teman di Indonesia Timur, khususnya di NTT, dengan berbagai pulau yang ada dan sebagainya, seperti itu nyaris mereka tidak terpenuhi. Nah, ini akan berantai panjang, akan berakibat panjang, yang kalau tidak sejak sekarang kita laksanakan, tentu saja itu akan semakin terdiskriminasi teman-teman penyandang disabilitas. Harapannya setelah ada ada rencana aksi daerah, kemudian ada perda, kemudian dibentuk komisi daerah di tingkat kabupaten kota yang melibatkan baik itu pemerintah maupun juga organisasi penyandang disabilitas maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Harapannya apa? Harapannya komite ini bisa melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
pemenuhan hak penyandang disabilitas tadi. Bisa dibayangkan kalau sekarang ini segala sesuatu terkait penyandang disabilitas selalu diserahkan kepada dinas sosial. Dinas sosial. Padahal itu bukan semua urusan dinas sosial. Kalau ada bangunan kantor yang tidak akses terhadap penyandang disabilitas itu kan PUPR kan. Misalnya ada jalan-jalan yang tidak akses bagi penyandang disabilitas kursi roda atau tunanetra, itu tanggung jawab PUPR. Kalau ada misalnya kader-kader ataupun masyarakat yang mempunyai kemampuan olahraga yang bagus, itu kan dibina di dinas olahraga misalnya. Nah itu jadi dengan adanya komite daerah disabilitas ini, dia bisa lebih bebas bergerak ke semua dinas yang ada di sana. Harapannya dalam waktu dekat kita bisa dari KND, dari Komisi Nasional Disabilitas bisa segera membentuk sebanyak-banyaknya tentu saja, tapi target kami paling tidak beberapa provinsi itu maksimal, kemudian juga di beberapa kabupaten kota juga nanti akan terdampak sama. Kalau saat ini sudah berapa provinsi? Sementara kita total itu kabupaten kota sekitar 70 dari berapa kabupaten kota sekarang ya, hampir 300 atau 500 itu, baru ada 70. Provinsi itu baru ada 2 ya, provinsi Bali sama provinsi Yogyakarta, baru ada 2 itu yang sampai terbentuknya komite. Kalau komite di tingkat kabupaten kota baru ada di Makassar. Yang saya maksud tadi 70-an itu baru perdanya. Jadi bisa dibayangkan, jangankan pemenuhan haknya, aturannya sendiri belum. Jadi secepatnya kita pengen aturan itu terbentuk. Ketika aturan itu terbentuk, masuk ke perangkatnya orang-orangnya, baru setelah itu bagaimana proses pemantauan bisa dilaksanakan.